Bab 942, Cari Mati. Baik. Theo segera mengiyakan, lalu mulai bertelepon untuk mengatur. Tidak lama kemudian, 3 mobil SUV hitam meninggalkan parkiran di Grove Lane. Kemudian, lebih dari 20 mobil MPV hitam gelap mengikutinya. Mobil serbaguna seperti MPV ini, kapasitasnya 7 hingga 8 orang dan setiap mobil penuh dengan orang. Sean duduk di samping pengemudi mobil SUV yang paling depan dan melihat titik biru GPS di ponsel yang masih bergerak cepat. Percepat lagi! Meskipun kecepatan Theo mengemudi sudah sangat cepat, Sean tetap sangat cemas. Hawk keluar secara diam-diam pada saat ini. Tanpa perlu pikir pun Sean tahu apa yang ingin dia lakukan. Dia pasti ingin menyakiti Nora. Jadi, Sean bahkan tidak bisa menunggu sesaat pun. Baik. Theo mengiyakan, lalu menginjak gas penuh. Mobil itu pun melesat seperti anak panah yang terlepas dari busurnya. Jenderal, apakah perlu mengabari David? Theo mengemudi dengan kecepatan tertinggi sembari bertanya. Tidak perlu. Ketika Sean mengatakan itu, Theo sudah mengerti maksudnya. Jika menyuruh polisi campur tangan, tentu saja akan dibatasi saat melakukan sesuatu. Namun, apabila Sean mengatakan tidak ingin polisi campur tangan, maka dia akan menyelesaikannya dengan cara tersendiri. Adapun apa caranya, Theo yang telah mengikuti Sean selama ini sangat memahaminya. Lebih dari 20 mobil melaju dengan kecepatan penuh menuju ke lokasi Hawk berada. Saat ini sudah pukul 12:30 malam. Pejalan kaki serta kendaraan di jalan sangat sedikit, sehingga mereka bisa mengemudi dengan kecepatan penuh. Saat ini, Lucas sama sekali tidak tahu bahwa Hawk telah pergi cari mati tanpa memberitahunya. Ketika dia terbangun, melihat pintu kamar Hawk yang terbuka, serta tiada seorang pun di dalamnya, Lucas langsung mengerti. Kemudian, dia mulai menelpon Hawk. Namun, saat ini Hawk langsung menonaktifkan ponselnya. Dia sepenuhnya hidup dalam dunianya sendiri. Ketika melewati toko peralatan dewasa, dia sekalian membeli beberapa barang, kemudian mengatur volume musik di dalam mobil hingga maksimal dan melesat di sepanjang jalan. Tidak lama kemudian, Hawk tiba di pabrik yang terbengkalai di mana Nora dan asistennya dikurungkan. Tentu saja pria-pria gagah itu mengenal anak majikannya. Maka itu, Hawk memasuki pabrik tanpa hambatan. Duh, Tuan Eason, Anda tiba-tiba kemari ya? Pria botak itu menghampiri sambil tersenyum, tetapi tidak ada sanjungan maupun kerendahan hati dari nada bicaranya. Mereka hanya bekerja untuk uang, tidak akan mengenal tinggi atau rendahnya kedudukan. Hawk juga tidak akan menyinggung orang-orang ini, sehingga dia mengangguk dengan sopan. Ayahmu baru saja menelpon dan bertanya pada kami, apakah pernah datang ke sini? Pria botak itu tersenyum menyeringai dan berkata penuh arti. Lalu, apa yang kamu katakan? Hawk segera menoleh, menatap dan bertanya pada pria gagah itu. Tentu saja aku mengatakan Tuan Hawk tidak pernah datang. Tapi, nanti setelah Tuan Hawk selesai menikmatinya, harus membiarkan kami untuk bersenang-senang juga. Saudara-saudaraku ini sudah tidak sabar sejak awal. Pria botak tersenyum cabul dan berkata sambil menoleh orang-orang di belakangnya. Tenang saja. Di mana orangnya? Jelas Hawk sudah kurang sabar. Ada di sini. Pria botak menunjuk ke ruangan kecil yang tidak jauh dari sana. Sial! Pelacur ini telah membuatku tergiur selama 2 tahun. Aku akan menghabisinya malam ini. Hawk melangkah maju sambil mengulurkan tangan untuk melepaskan ikat pinggangnya. Saat ini, Nora dan asistennya di dalam ruangan saling merapat satu sama lain di sudut dinding. Mereka menyemangatkan diri secara paksa diri mereka tidak tertidur.
Namun, sudah sekian lama tidak tidur, rasa kantuk yang berdatangan membuat kelopak mata mereka semakin berat. Awalnya, mereka berdua saling menyemangati dan mengobrol untuk menghilangkan rasa kantuk. Bagaimanapun, begitu tertidur di tempat seperti ini, maka mereka akan sepenuhnya dikendalikan oleh orang lain. Akan tetapi, saat mereka berbicara, rasa kantuk tak tertahankan membuat mereka perlahan memejamkan kedua kelopak mata. Bahkan lantai yang lembab dan dingin pun tidak bisa menghalangi keinginan mereka untuk tidur. Bang! Saat itu, tiba-tiba terdengar bunyi ledakan keras. Siut! Nora dan asisten wanita itu sama-sama gemetar. Kemudian, mereka mendongak ke pintu dengan panik. Kamar mereka ini memang tiada lampu, sehingga gelap gulita. Saat ini, pintu didobrak orang, lampu di luar tiba-tiba bersinar ke dalam dan membuat mereka sedikit tidak nyaman. Seseorang berdiri di pintu membuat Nora dan asistennya mundur ke sudut dinding secara refleks. Rasa kantuk sebelumnya juga menghilang dalam sekejap. Kenapa, Nora? Apa kamu tidak mengenaliku? Orang di depan pintu tersenyum dingin dan mengatakan sesuatu. Nora segera mengenalinya. Ini adalah suara Hawk. Hawk, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Nora berpura-pura tenang dan marah terhadap Hawk. Hei, apa yang ingin aku lakukan? Aku ingin menidurimu. Dengan cibiran di wajahnya, Hawk perlahan masuk. Bab 943, Kehilangan Akal Sehat. Apalagi dia tidak berniat untuk menutup pintu. Dia ingin mempermalukan Nora di depan orang lain. Tanpa penonton, maka tidak berarti. Mendengarkan bahasa kotor Hawk, Nora sedikit menggertakkan giginya dan tidak berbicara lagi. Kenapa tidak bersuara lagi? Bukankah harga dirimu sangat tinggi? Bukankah kamu sulit dikejar? Kenapa sekarang tidak sombong lagi? Di mana kemuliaan dan pesonamu? Di mana keangkuhanmu? Hawk mencibir sambil melangkah ke arah Nora secara perlahan. Saat dalam perjalanan ke sini, dia sudah berpikir untuk melepaskan pakaian Nora pada saat pertama melihatnya. Namun, saat sudah bertemu dengan Nora, Hawk malah tidak terburu-buru. Nora sekarang berada di tangannya, bukankah dia bisa bermain sesuka hati? Memikirkan uang yang tak terhitung jumlahnya dan pikiran yang terkuras saat mengejar Nora selama 2 tahun, dia pun semakin marah. Malam ini, dia harus melampiaskan kemarahannya. Hawk, aku menyarankan kamu untuk tidak ceroboh. Kita sudah dewasa, harus pertimbangkan konsekuensinya sebelum melakukan sesuatu. Nora menggertakkan giginya dan berkata kepada Hawk. Pada saat ini, dia hanya bisa berpura-pura tenang dan berharap bisa menghentikan Hawk. Akan tetapi, sekarang Hawk sudah kehilangan akal sehat. Setelah sekian lama menahan diri, akhirnya dia punya kesempatan untuk melampiaskannya. Ini persis orang yang hidup di golongan paling bawah, tiba-tiba memegang kekuasaan tak terbatas dalam sekejap. Siapapun akan kehilangan diri dalam situasi seperti ini. Saat ini, Hawk sedang dalam kondisi seperti itu. Sesuatu yang dia dambakan akhirnya tercapai. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Konsekuensi? Apa konsekuensinya? Hawk perlahan berjongkok dan mengulurkan tangan untuk menjambak rambut Nora. Nora masih berpura-pura tenang dan tidak melakukan perlawanan yang tidak berguna. Karena apabila melawannya, tidak hanya sia-sia, malah akan membuat sifat binatang dalam hati Hawk semakin terpancing. Aku sudah mengejarmu begitu lama. Mobil mewah, bunga, hingga berbagai macam barang mewah, tapi kamu menolak semua itu. Aku telah bekerja keras, akhirnya apa hasil yang aku dapatkan? Hawk menjambak rambut Nora dan menariknya dengan keras,
menyebabkan Nora terpaksa bertatapan dengan Hawk. Awalnya Nora berpikir untuk menasihati Hawk agar segera berhenti. Akan tetapi, sekarang dia menemukan bahwa Hawk sama sekali tidak mendengarkannya. Sekarang Hawk sudah gila. Jadi, Nora juga tetap diam dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Aku mencintai dengan sepenuh hati, tapi juga tidak mendapatkan hasil yang baik. Lebih baik dengan cara seperti ini. Begitu aku menyuruh kamu berlutut maupun merangkak, kamu harus menuruti. Kamu harus menuruti gaya yang aku inginkan. Hei. Hawk menjambak rambut Nora dengan satu tangan dan perlahan menyentuh pipi Nora dengan tangan lainnya. Kamu menjauh dariku. Mati pun aku tidak akan menurutimu. Selama ini Nora berpura-pura tenang, tapi akhirnya dia tidak tahan lagi. Dia menatap Hawk dengan mata yang dingin. Dasar! Sampai saat ini, kamu masih begitu sombong di depanku. Hawk menampar keras muka Nora dengan punggung tangannya. Apa yang kamu lakukan? Tindakan kamu ini melanggar hukum. Asisten Nora segera mengulurkan tangan untuk menghalang di depan Nora. Memang kamu siapa? Hawk berdiri dan dengan tidak segan menendang asisten wanita itu sebanyak 2 kali. Setiap tendangan mengenai perut asisten wanita itu. Es! Wanita itu mencengkeram perutnya sambil megap-megap. Nora juga menutupi pipinya dengan satu tangan. Dalam hatinya sangat sedih dan marah. Nora, kamu ingat. Saat aku mengejarmu pada masa lalu, kamu selalu menolakku. Sekarang, status kita sudah bertukar. Aku boleh memukulmu sesuka hati. Menyuruh kamu berbuat apapun, kamu harus menurutiku. Sekarang, lekas lepaskan pakaianmu. Lepaskan sekarang. Tatapan Hawk terpaku pada tubuh Nora. Semakin melihat, semakin tidak sabar. Kamu bermimpi. Tatapan Nora sangat dingin. Sean pasti akan membalas dendam untukku. Nora menggertakkan gigi dan mengucapkan kata demi kata. Hehe, jangankan dia tidak tahu di mana kamu berada. Seandainya dia tahu, apa yang bisa dia lakukan? Akan lebih baik kalau dia datang, aku akan menidurimu di depannya. Hawk mengulurkan telapak tangannya untuk memegang dagu Nora, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Hari ini, dia tidak hanya ingin menghancurkan tubuh Nora, tetapi juga ingin menyerang Nora secara mental. Jadi, dia tidak terburu-buru. Pada saat yang sama, Sean membawa Theo dan rombongannya juga tiba di gedung pabrik yang terbengkalai ini sesuai dengan titik GPS. GPS menunjukkan bahwa mobil Hawk terparkir di sini. Di sisi lain, Sean dan yang lainnya malah mematikan lampu mobil, lalu menghentikan mobil lebih awal dari jarak 2 km dan berjalan kaki ke sana. Berjarak 500 meter dari gedung pabrik, mereka melihat ada lampu yang menyala di ruangan tertentu. Bab 944, kalian semua harus mati. Ini berarti mereka telah menemukan tempat yang tepat. Sean berada di depan, sedangkan Theo dan Ben mengikuti di kiri dan kanan. Di belakang mereka bertiga ada hampir 100 pria gagah berbaju hitam. Orang-orang ini adalah tulang punggung Felix. Semuanya terkenal kejam dan tidak banyak berbicara. Sekarang jam 0:36 dini hari, perhatikan isyaratku. Dalam 1 menit, aku ingin kendali mutlak dalam radius 500 meter. Kemudian, mengepung ruangan yang diterangi lampu. Theo terbiasa memeriksa arlojinya, lalu membuat beberapa bahasa isyarat militer dan hendak melangkah maju. Namun, pria-pria gagah di belakangnya malah saling menatap. Hingga saat ini, Theo baru menyadari. Orang-orang ini hanyalah anak buah Felix, bukan prajurit pasukan mereka. Maka itu, mereka sama sekali tidak dapat memahami bahasa isyarat militer Theo. Namun,
Sekarang dia tidak punya waktu untuk menjelaskan terlalu banyak. Hawk telah memasuki ruangan. Setiap mereka menunda waktu 1 detik, maka Nora juga akan dalam bahaya. Pergi habisi penjaga di lapangan dulu. Aku akan mengatur yang lain. Seusai Sean berbicara, Theo dan Ben segera mengangguk, lalu membungkukkan pinggang dan melangkah maju dengan cepat. Mereka sangat cepat, tetapi suara yang mereka keluarkan sangat kecil sehingga sulit untuk dideteksi. Jika Theo tidak memiliki keterampilan, bagaimana mungkin bisa memenuhi syarat untuk mengikuti Sean? Juga tidak mungkin menjadi komandan pengawal di sisi Jenderal Bintang 9? Meskipun Ben tidak sebagus Theo, dia juga pernah dilatih oleh Theo. Bagi pria-pria tangguh seperti mereka yang pernah bertempur di medan perang yang tak terhitung ini, operasi kecil di depan mereka ini sungguh tiada apa-apanya. Seorang prajurit pasukan khusus bahkan mampu mempermainkan seluruh kekuatan mafia. Theo dan yang lainnya telah melampaui kemampuan prajurit pasukan khusus. Jadi, infiltrasi mereka tidak disadari oleh siapapun. Di gerbang gedung pabrik, ada 2 pria gagah yang menjaga. Saat keduanya sedang mengisap rokok dan menonton video di ponsel mereka. Suara yang tak tertahankan dari dalam video lebih membuat mereka tidak bisa mendengar suara langkah kaki Theo dan Ben. Shh. Aku semakin menonton semakin tidak tahan. Apakah Tuan Eason sudah selesai? Kalau sudah selesai, giliran kita pergi bersenang-senang. Seorang pria gagah mengusap-usap pahanya dan melirik bangunan pabrik di belakang. Duh! Aku juga cemas. Pria gagah lainnya juga mengiyakannya, kemudian menundukkan kepala untuk melanjutkan tontonannya. PVFT? Tiba-tiba, terdengar bunyi pisau yang menggores kulit. Sebelum pria gagah yang menatap ponselnya menyadari, dia tiba-tiba merasakan kehangatan di telinganya. Selanjutnya, layar ponsel langsung tertutup lapisan cairan merah terang. Cairan seperti darah langsung menutupi layar. Sial! Pria gagah itu tiba-tiba menatap ke arah rekan di sampingnya. Dalam kegelapan, hanya bisa mengandalkan cahaya ponsel dan visibilitasnya sangat kurang. Namun, dia tetap melihat dengan jelas bahwa pria gagah yang baru saja berbicara dengannya, saat ini sedang memegangi lehernya dengan tangan, darah mengucur deras. Kamu, ada apa denganmu? Kepala pria gagah itu berdengung. Sampai saat ini, dia masih belum menyadari bahwa ada 2 malaikat kematian datang dari kegelapan. Seret! Tiba-tiba, cahaya dingin melintas. Leher pria gagah ini juga digorok dengan belati tajam. Tewas dalam sekali serangan, sederhana dan tanpa ampun. Theo dan Ben juga tidak berniat untuk mengampuni mereka. Ketika Sean mengatakan tidak ingin polisi campur tangan, mereka sudah mengerti maksud dari Sean. Terakhir kali, Tina ditangkap oleh Spencer. Sean tidak ingin Tina melihat pemandangan berdarah, sehingga Sean menahan diri. Kali ini, jelas Hawk telah melampaui batas kesabaran Sean. Maka dia harus bersedia menanggung kekejaman dari seorang Jenderal Bintang 9. Seret! Theo berbalik, menunjukkan beberapa isyarat militer ke Sean yang tidak jauh. Dalam waktu singkat tadi, mereka telah memeriksa di sekitar lingkungan. Bisa dikatakan bahwa lawan benar-benar percaya diri. Total hanya ada 2 pengawal yang menjaga di luar. Ada 1 lagi menjaga dengan terkantuk-kantuk di luar pintu ruangan itu. Menyebar dan mengepung sini. Jangan melepaskan 1 pun. Sean memberi isyarat tangan pada Theo, lalu berkata pada semua orang di belakangnya. Baik. Semua orang mengiyakannya, lalu menyebarkan formasi dalam kegelapan. Theo dan Ben yang melihat isyarat Sean juga langsung terjun ke dalam kegelapan. Tujuan Sean bukan membunuh semua orang ini. Menyelamatkan Nora dengan selamat barulah hal yang terpenting.
hingga semua orang menyebar, Sean sudah sendirian. Tanpa jeda, dia langsung berjalan menuju ruangan yang diterangi lampu. Pada saat yang sama, setelah mempermalukan Nora begitu lama, akhirnya Hawk di dalam ruangan merasa puas. Tatapannya juga perlahan-lahan menjadi lebih cabul dan dipenuhi dengan keinginan jahat. Aku memberimu satu kesempatan untuk melepaskan pakaianmu sendiri. Aku akan bersikap lembut padamu. Hawk menggosok telapak tangannya dan menatap Nora dengan tatapan cabul. Nora menatap dengan mata terbelalak, dalam hatinya terasa marah, gugup, dan takut. Anak buah dari pria botak di luar juga menoleh ke arah sana sambil tersenyum menyeringai. Setelah Hawk selesai, mereka juga bisa bersenang-senang. Sebelum itu, mereka merasa senang untuk menonton terlebih dahulu. Apa kamu tuli? Aku suruh kamu melepaskan pakaianmu. Hawk menampar wajah Nora sekali lagi. Kamu bermimpi. Nora hampir meneteskan air mata karena rasa sakit di wajahnya, tapi dia tetap bertahan dan menggertakkan gigi sambil mencela Hawk. Kalau tidak, biar aku yang bantu melepaskannya. Aduh! Hawk sangat marah dan ingin langsung merobek pakaian Nora. Asisten itu ingin menghalanginya, tetapi malah ditendang oleh Hawk. Nora hanya seorang wanita, bagaimanapun kekuatannya tidak bisa menandingi pria dewasa seperti Hawk. Waduh! Ternyata Tuan Eason suka memaksa. Aku juga suka, hehe. Pria botak dan anak buahnya berkumpul di sekitar pintu dan tertawa cabul. Lepaskan aku! Nora berjuang keras. Dia hendak saja mati. Akan tetapi, Hawk malah semakin bersemangat melihat Nora semakin meronta. Apa itu? Tiba-tiba, Hawk melihat sesuatu terlempar ke lantai di samping Nora. Setelah melihatnya, ternyata itu adalah pembalut wanita yang berlumuran darah. Persetan! Kamu sedang datang bulan. Hawk melihatnya, lalu segera membuangnya ke samping. Pria-pria gagah itu pun langsung kehilangan hasrat. Bagi mereka yang membanggakan diri, sangat sial ketika berhubungan intim dengan wanita yang sedang datang bulan. Hawk juga menatap Nora dan merasa jijik dalam hatinya. Nora mengembuskan napas di dalam hatinya. Benda yang diberikan asisten itu memang berguna. Namun, Hawk hanya ragu-ragu kurang dari 10 detik, tiba-tiba kegilaan dan senyuman cabul melintasi matanya. Aku tetap akan menidurimu. Usai berbicara, Hawk ingin pergi merobek pakaian Nora. Bang! Saat itu, terdengar suara dari belakangnya. Sebelum semua orang menyadari, mereka melihat pria gagah yang menjaga di luar terbang ke dalam ruangan. Kalian semua harus mati. Selanjutnya, terdengar suara yang dingin.